Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kesempatan ini izin Allah qadarullah kita berjumpa dalam sesi dibacain berita. Masya Allah. Bung kameramen, ayo dibacain beritanya. Baik Bung Alfian, ini beritanya dari merdeka.com Bung Alfian. Tapi sebelumnya nih Bung Alfian sehat-sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah nggak pakai masker lagi sekarang ya? Iya. Udah dilarang sama Bapak Presiden. Udah nggak perlu katanya. Baik Bung Alfian, ini dari merdeka.com 7 Januari 2022. Nah ini mungkin berita yang terlewatkan oleh masyarakat Bung Alfian. Mudah-mudahan ini jadi pengingat. Judulnya, PDIP ungkap kans Ahok maju lagi di Pilgub DKI Jakarta. Innalillahi. Ini gimana nih respon Bung Alfian awal nih? Karena memang mungkin kalau Pak Anies jadi presiden, artinya Jakarta kekosongan nih Bung Alfian. Wah ini gimana Bung Alfian? Mau nanya dikit, Bung kameramen kok nyebut innalillahi, emang kenapa? Saya nggak tega Bung Alfian ngeliat ibu dikatain maling. Karena yang si tukang jualan juga jahat. Kenapa jahat? Dia tahu lu maling kok malingin juga. Makanya saya tanya, Anda minta token apa barang? Tidak mau beli barang. Nggak bisa, makanya Anda itu udah jelas ibu maling. Nah, pemirsa sekalian, ini sebuah perbincangan yang layak disimak. Ketika saya ditahan di Makobrimob, kebetulan itu bersamaan dengan ditahannya Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Bedanya kalau saya ini kasusnya kriminalisasi, kalau beliau itu kriminal karena beliau kena pasal 156A. Iya. Artinya dalam ilmu hukum, dalam ilmu peran-peran pejabat publik, beliau kalaupun dicalonkan lagi jadi gubernur Jakarta, beliau harus harus minta surat kelakuan baik di kepolisian. Halo Pak Polisi, kira-kira orang yang pernah jadi narapidana kasusnya pidana pelecehan agama begitu, itu dikeluarin nggak ya iniannya suratnya, SKCK-nya ini penting. Betul. Karena merupakan syarat. Kalau sampai ini keluar, ya berarti memang oligarki menguasai banyak hal. Itu mungkin respon awal pencalonan beliau sebenarnya terhalang oleh kelakuan beliau sendiri. SKCK Pak Polisi. Wah, kacau nih kalau sampai diberikan kelakuan baik harus izin umat Islam dulu Bung Alfian. Iya betul. Masuk dalam beritanya Bung Alfian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjawab, beliau nih yang ngelaporin Bung Alfian kalau nggak salah. Iya. Kans Ahok diusung lagi di Pilgub DKI. Dia mengatakan harus melihat skala prioritas. Tentu saja kita lihat skala prioritas ya, katanya di sekolah partai PDIP. Diketahui Ahok menjadi calon gubernur DKI pada Pilgub 2017. Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat itu kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada putaran kedua. Hasto mengatakan Ahok ingin menjadi seorang guru, dan berkeliling ke seluruh Indonesia sebagai kader PDIP, mungkin juga sekalian pencitraan. Hal itu Ahok sampaikan kepada dirinya saat bertemu. Wah, beliau nih ada kalimat sedang berkeliling Indonesia, Bung Alfian, seolah-olah jadi guru. Nah, ini saya khawatir malah bukan pengen pilgub nih, Bung Alfian, pengen ikut pilpres nih kalau begini kelihatannya nih. Bagaimana Bung Alfian? Sesungguhnya memang iya, kan gini tahapannya ya buat pemirsa. Saya mengenalkan diri lebih jauh, saya Alfian Tanjung dan saya memang adalah aktivis Islam, aktivis dakwah yang memang bervisi politik secara strategis maupun secara praktis. Jadi memang kan tahapannya begini, ketika dia mencalonkan jadi gubernur tahun 2017, asumsinya 2024 tuh gantian dia untuk masuk di jadi RI 1 dan itu sudah dibagi. Ini kan sebenarnya perbincangan yang butuh kerangka berpikir skema politik gitu ya. Iya. Nah kalau lihat dari cerita jalan-jalan se-Indonesia, jadi guru kelilingnya kan, tapi kalau guru suka bentak-bentak, maki-maki orang itu nggak tahu ya, itu belajar ilmu pedagogiknya di mana tuh? Belajar ilmu mengajarnya, psikologi perkembangannya, psikologi mengajar, ya terserah lah ya. Yang jelas beliau atau orang ini memang punya catatan banyak sebetulnya. Betul. Dari segi kepatutan, dari segi delik-delik hukum, katakanlah yang sangat terang benderang, tapi kelihatannya Pak Marwan Batubara walaupun telah menulis
hampir 500 halaman tentang hal-hal hil-hil yang berhubungan dengan beliau, kelihatannya tidak juga jadi perhatian. Intinya keliling Indonesia berarti memang ingin, bukan itu kali Bung Kameramen, ingin jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kan ngajar. Ya, Kira-kira kalau jadi Menteri Pendidikan, apalagi mau dihapusin frasanya Bung Alfian. Baik Bung Alfian, ini unik nih Bung Alfian. Beliau kan katanya pengen jadi guru, berkeliling ke Indonesia. Ya bisa lah dia kalau mau milih Pilgub, Pilpres bisa lah, itu ada kemungkinan akan didukung oleh partainya. Nah tapi pertanyaan saya gini Bung Alfian, mungkin nih kalau orang Jakarta kan sudah merasakan bagaimana zolimnya dia, bagaimana mulut kotornya, mulut kasarnya. Nah mungkin karena dia keliling Indonesia Bung Alfian, mungkin Bung Alfian bisa lah menggambarkan sedikit yang tentang beliau yang terhindar dari UU ITE agar orang-orang daerah tidak cepat silau Bung Alfian dengan sosok beliau yang katanya tegas gitu Bung Alfian. Gimana? Beliau adalah seorang yang memang punya kemampuan ya. Kita secara manusiawi, saya sebagai seorang yang punya basic ilmu mendidik, beliau punya kemampuan untuk menunjukkan bahwa ada satu mental subjektif yang membuat dia dibilang tegas, terarah. Tapi kalau kita coba baca lebih mendalam di yang terbakar di Pertamina itu kan juga jadi pertanyaan, apa nggak pernah dievaluasi Pak gitu kan. Jadi kalau mau dibaca lebih jauh nih, manusia ini sebenarnya kalau boleh dalam bahasa ilmu teater, dalam ilmu sinematografis, ini manusia antagonis sebetulnya. Betul. Ini manusia antagonis, dan kita tentu berserah kepada Allah dan tentu juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita masih punya banyak pilihan-pilihan yang lain, dan rasanya untuk apakah DKI 1 atau RI 1, maka kami, saya Alfian Tanjung, atas nama seluruh umat Islam yang sadar akan sikap-sikap yang Tuhan pernah perlakukan kepada kami, ucapan, kebijakan, peraturan yang pernah dikeluarkan, rasanya kartu mati, talak 3 buat Anda. Kita tidak akan pernah punya tempat buat orang yang pernah menganggap kita dibohongi oleh Al-Quran, surat 5 ayat 51, dan ucapan-ucapan yang terlalu jauh membuat luka ini belum akan sembuh sampai batas waktu yang panjang Tuhan. Iya Bung Alfian, katanya sih Pertamina rugi Bung Alfian, tapi saya nggak ngelihat komisarisnya pada kekurangan uang. Bung Alfian, mungkin ini sesi akhir bacaan berita Bung Alfian. Nah ini kan artinya kalau kita lihat tanda-tandanya, orang politik kan susah ditebak ya Bung Alfian, beneran maju nggak? Anggaplah ternyata nanti dia akan maju Pilgub yang akan datang Bung Alfian. Nah bagaimana cara mengingatkan teman-teman kita di Jakarta Bung Alfian, jangan sampai mereka lengah, jangan sampai mereka tidak siap, jangan sampai mereka tidak mempersiapkan calon yang sekali Pak Anies dulu gitu Bung Alfian. Maksudnya jangan sampailah kita kecolongan. Ini bagaimana Bung Alfian? Sebuah stressing point yang diminta kan cukup penting diperdengarkan. Secara sosiologis masyarakat kita ini pelupa dan pemaaf. Betul. Ya, jadi saya berikan catatan buat saudara-saudara, terutama masyarakat DKI Jakarta yang ber-KTP Jakarta, Anda harus siap kembali berjihad, jihad politik, tidak akan berikan setapak pun, karena Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina awliya, tidaklah dibenarkan memilih pemimpin orang kafir menjadi pemimpin. Itu kunci pertama, bahwa pelupa, pemaaf, dan mungkin yang perlu juga diperhatikan, ada patut diduga alokasi budget anggarannya bisa dibuat sekian puluh atau sekian ratus kali lipat. Ini mungkin jihadnya pun harus diperkuat. Sehingga kata kuncinya DKI 1 adalah milik warga Jakarta yang 98% beragama Islam. Dan kita katakan no way pemimpin yang tidak memberikan khidmat kepada aspirasi umat Islam. Sekian dibacain berita, DKI 1 adalah milik umat Islam dan pemimpin DKI harus beragama Islam. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.